Halo sobat, kali ini kita akan membahas spoiler BTTH spesial mingguan yang penuh dengan kejutan dan momen-momen epik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi simak videonya sampai akhir. Tetua berjubah merah itu bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di dekat tangga. Meskipun dia berjuang keras untuk menentukan harga dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Mereka semua adalah pemain berpengalaman dalam hal mencoba bermain keras. Hanya masalah siapa yang bisa bertahan sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan lelaki tua berpakaian merah itu. Karena itu, langkahnya tidak berhenti. Sebaliknya, ia menuju ke lantai atas. Ada dua orang tua berdiri di pintu masuk tangga menuju lantai atas. Kedua orang ini memasang wajah yang penuh senyum ramah. Namun, jubah di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari douki yang luas dan kuat yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli douzong yang kuat. Kedua lelaki tua itu awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melihat lencana di dada Xiao Yan. Lencana tingkat 7-nya yang cemerlang membuat mata mereka berkedip-kedip karena terkejut. Jarang sekali menemukan alkemis tingkat 7 yang masih muda seperti itu. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yan sejenak sebelum beralih ke Ye Zhong, Xiao Yi, dan Tianhuo Zunze. Tatapan mereka sedikit menyipit saat mereka melewati dua orang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari keduanya, mereka mengerti bahwa keduanya adalah makhluk menakutkan yang telah maju ke kelas Douzun. Keke, tamu penting, apakah kalian berencana menuju ke lantai atas? Di antara mereka berdua, lelaki tua berjubah kuning itu melangkah maju. Ia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. Kalian semua tampak sangat asing. Ini seharusnya pertama kalinya kalian datang ke pameran dagang alkemis ini, kan? Tetua berjubah kuning itu bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi pelanggan tetap agar bisa naik? Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. Keke, Tuan benar-benar tahu cara bercanda. Aku yang tua ini hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti aku jika Anda ingin menuju ke lantai atas. Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meskipun dia cukup kuat, mereka yang bisa memasuki lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia tentu saja tidak ingin menyinggung mereka. Pria tua berjubah kuning itu memimpin sambil berbalik. Setelah berbicara, dia melangkah maju. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikutinya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti lelaki tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan mata tersembunyi yang menyapu kelompok mereka dari beberapa tempat tersembunyi selama tangga pendek ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki beberapa latar belakang. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki anak tangga terakhir. Lantai atas yang paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas yang legendaris dari pameran dagang alkemis tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak secerah lantai 2. Lantai ditutupi dengan warna hijau muda dan hangat. Ada sedikit kehangatan yang mengalir ke kaki seseorang saat menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Hanya ada sedikit orang di lantai atas yang ditutupi batu giok hangat ini. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa puluhan orang ini adalah ahli sejati atau alkemis agung yang dapat menimbulkan keributan di dunia luar. Kemunculan kelompok Xiao Yan tentu saja menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Seketika, beberapa tatapan mata tertuju pada mereka. Sedikit keterkejutan melintas di mata mereka saat melihat lencana di dada Xiao Yan dan juga kelompok di belakangnya. Seorang alkemis muda tingkat 7 dan 2 douzun elit. Barisan ini cukup kuat. Dari golongan kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran dalam hati, mereka semua memahami peraturan di tempat ini. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka mencoba bertanya dengan bodoh. Hal ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Keke, kau bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang kau butuhkan.
Aku mungkin bisa memberimu beberapa informasi. Tetua berjubah kuning itu berbicara sambil menyeringai. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, "Ya, aku butuh 2 jenis bahan obat. Tanaman rambat spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju." Tanaman hijau spiritual berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju, ya, tetua berjubah kuning menggumamkan kata-kata itu di mulutnya. Ia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka. Bahan-bahan itu kemungkinan digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi. Aku tidak memiliki informasi apapun tentang tanaman hijau spiritual berusia 10.000 tahun, tetapi untuk ginseng tulang salju ini harus dikatakan bahwa keberuntunganmu bagus. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Oh, mata Xiao Yan berbinar. Tidak disangka bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya memperoleh informasi tentang ginseng tulang salju. "Keke, ikuti aku," lelaki tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 orang lainnya dan mengikutinya. Kelompok Xiao Yan mengikuti tetua berjubah kuning itu beberapa lama sebelum akhirnya berhenti di sudut utara lantai atas. Ada panggung giok yang diletakkan di tempat ini. Udara dingin yang menggulung naik dari panggung sebelum menyebar, menyebabkan suhu di area sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, DLL, yang jarang dipajang di panggung batu giok. Dari tampilannya, semuanya tampak seperti barang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar panggung batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan benda-benda di atasnya. Mata Xiao Yan melompati panggung batu giok dan berhenti di tubuh lelaki tua berambut abu-abu di belakangnya. Lelaki tua ini berpakaian asal-asalan. Wajahnya dipenuhi kemalasan saat ia membungkuk di atas panggung batu giok. Ia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan mendengarkan dengan saksama tanpa rasa khawatir. "Keke, Pak Tua Yan. Bisnismu hari ini cukup bagus, kan?" Pria tua berjubah kuning itu meremas sisi panggung batu sambil tersenyum dan bertanya kepada pria tua berambut abu-abu dan jorok itu. Astaga! Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka merasa barang-barang ini terlalu mahal, mereka dapat pergi ke lantai bawah untuk berbelanja. Lelaki tua yang jorok itu memutar matanya. Dia meludahkan ludahnya ke tanah tanpa peduli dengan penampilannya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao yang terkejut dengan sikap lelaki tua yang ceroboh ini. Pandangannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana tingkat 7 tingkat tinggi. Jelas, pihak lain adalah seorang alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual oleh Pak Tuayan ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok tempat udara dingin berembus. Ada sebuah kotak batu giok di sana. Di dalam kotak batu giok itu terdapat ginseng putih seperti tulang. Tatapan Xiao yang terfokus pada ginseng seputih salju. Ia mengangguk pelan beberapa saat kemudian. Dilihat dari cahaya yang terbentuk di atas ginseng, itu pasti ginseng tulang salju. Tidak perlu mencarinya. Tidak ada yang palsu di sini. Apakah kau ingin membelinya? Lelaki tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Pandangannya berhenti sebentar pada lencana di dada Xiao Yan. Jika kau ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 bermutu tinggi, orang ini mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat dimurnikannya hanyalah pil tingkat 7 bermutu tinggi. Selain itu dengan syarat ia bekerja sama dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah agak berlebihan untuk meminta harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao yang tersenyum sedikit dan bertanya. Hei, nak, kau benar-benar pandai berkata-kata. Namun, kata-katamu masuk akal. Aku yang tua ini akan mundur selangkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah kau harus mengambil pil obat yang kuinginkan. Orang tua yang ceroboh itu tertawa. Setelah itu,
Ia mengubah nada bicaranya. Jelas, pil tingkat 7 kelas atas yang ia gunakan sejak awal itu sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk ditukar dengan bahannya adalah suatu syarat yang dapat diterimanya. Tentu saja, meskipun dapat menerima syarat itu, Xiao Yan tidak langsung menyetujuinya. Matanya perlahan menyapu platform giok itu. Meskipun lelaki tua lusuh ini tampak mengerikan, harus dikatakan bahwa barang-barang yang dijualnya semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang dipajang membuat Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit terdiam. Harga bahan-bahan obat ini kemungkinan tidak lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat saat ia hendak mengalihkan pandangannya tiba-tiba berhenti. Ia menatap sudut panggung batu giok. Ada pelat tembaga berwarna kuning samar di tempat itu. Pelat tembaga itu ditutupi karat tembaga hijau. Jika diperhatikan dengan saksama, seseorang akan dapat melihat beberapa gambar samar dan unik di atasnya. Semua benda di panggung giok itu tampak bagus. Sekilas, orang bisa tahu bahwa benda-benda itu luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning pucat ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian orang. Tatapan mata Xiao Yan tertuju pada pelat tembaga ini. Alisnya sedikit berkerut. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia menemukan bahwa ia tidak dapat melihat apapun yang menonjol pada pelat tembaga ini. Berdasarkan inderanya, ia menemukan bahwa benda ini sangat biasa sehingga tidak mungkin ada yang lebih. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, kalau memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Aku pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun aku tidak tahu kegunaannya secara pasti, apapun yang berhubungan dengan zaman kuno biasanya tidak sederhana. Saat Xiao Yan tengah merasa bimbang, sebuah suara serak dan tua tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang saat mendengar suara Tian Huo Zunze yang dikirimkan kepadanya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apapun. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengangguk perlahan. Panas membara yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke matanya yang hitam pekat. Tatapan mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak di pelat tembaga sebelum beralih. Seketika, tatapannya menyapu lagi ke atas panggung giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertingkah seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lainnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia mengambil pelat tembaga di panggung giok secara acak dengan lembut. Rasa dingin yang samar menyebar saat pelat tembaga itu masuk ke tangannya. Tentu saja, ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Melainkan, itu karena pelat itu telah terjebak di udara dingin untuk waktu yang lama. Xiao Yan membalik pelat tembaga itu dengan penuh minat. Jarinya mengusapnya dengan lembut. Rasa kasar itu membuatnya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar-gambar yang agak rumit di atasnya, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang akan benar-benar menganggapnya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya karat tembaga, gambar-gambar itu menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya barang dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasakan sedikit ketidakpercayaan saat dia membalik pelat tembaga ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan sedikit pun keunikan. Jika Tian Huo Zunze tidak diam-diam mengirimkan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan benda ini dengan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasa sedikit tidak percaya di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah hanya merasa penasaran dengan pelat tembaga ini. Pria tua yang ceroboh itu hanya memutar matanya saat melihat sikap Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukanlah satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang telah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya menukarnya dengan apapun. Jangan berlama-lama. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Lagi pula, tidak ada tawar-menawar, lelaki tua yang ceroboh itu menjepit salah satu telinganya dan berbicara dengan nada santai. Jari Xiao Yan berhenti sejenak saat mengusap pelat tembaga itu. Ia tersenyum dan bertanya, "Ya, apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini? Apakah pelat ini bahkan lebih berharga daripada ginseng tulang salju?" "Aku tidak tahu." Orang tua yang ceroboh itu mengerutkan bibirnya dan memberikan jawaban yang membuat Xiao Yan tercengang.
Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh, dia mampu memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik kios dengan kualitas seperti itu. Meskipun aku tidak tahu apa kegunaan pelat tembaga ini, aku tahu ini adalah benda dari zaman kuno. Lelaki tua yang ceroboh itu mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tertawa sebelum terkekeh. Tawa di sekitarnya langsung terhenti saat kata-kata ini terdengar. Banyak mata yang terkejut menatap pelat tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa benda apapun yang berhubungan dengan kata-kata, zaman kuno, pasti bukan benda biasa. Namun, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa pelat tembaga biasa ini berhubungan dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar mengencang saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang ceroboh ini. Tidak disangka lelaki tua ini memiliki mata yang tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan peduli dengan pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua yang ceroboh ini cukup bagus. Keke, bolehkah aku tahu berapa umur tuan yang yakin bahwa benda ini berhubungan dengan zaman kuno? Hati Xiao Yan menegang, tetapi wajahnya masih tersenyum. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga itu. Memalingkan matanya ke lelaki tua yang ceroboh itu, dan bertanya sambil tersenyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah kulihat di beberapa buku kuno. Namun, lupakan saja pertanyaan tentang kegunaannya. Aku tidak tahu. Apakah aku akan mengambilnya dan menjualnya jika aku benar-benar tahu apa itu? Pria tua yang ceroboh itu memutar matanya dan menjawab. Bagaimanapun, aku yakin benda ini ada hubungannya dengan zaman kuno. Terserah padamu jika kau ingin membelinya. Semua orang yang hadir saling bertukar pandang saat mendengar jawaban lelaki tua yang ceroboh itu. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja mempercayai pernyataan sepihaknya ini? Tidak heran tidak ada yang mau menukarnya meskipun sudah duduk di sini begitu lama. Xiao Yan merasakan sakit kepala di wajah lelaki tua ini. Tampaknya tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa getir, Xiao Yan bertanya, ya apa yang ingin ditukarkan oleh lelaki tua ini dengan pelat tembaga ini? Formula obat tingkat 7 bermutu tinggi. Lelaki tua yang ceroboh itu tertawa. Jarang ada orang yang tertarik dengan benda ini. Xiao Yan tertawa getir sekali lagi setelah mendengar apa yang diinginkannya. Ia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melirik pelat tembaga itu, dan berkata, terlalu mahal. Bahkan jika benar seperti yang dikatakan Tuan dan pelat tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, ada banyak barang yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Di antaranya adalah barang-barang sehari-hari yang biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai-nilainya. Lupakan saja, aku akan menukarkannya dengan ginseng tulang salju. Xiao Yan menghela napas. Dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas platform giok. Dia berkata, Tuan tua, ini adalah pil jantung elemental. Pil tingkat menengah tingkat 7. Jika kamu meminumnya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiranmu. Oleh karena itu akan meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian pil. Kamu tidak akan rugi jika aku menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, kan? Pil jantung elemental dianggap sebagai pil obat pembantu yang cukup bagus. Pil ini benar-benar efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek seperti ini sebelum memulai pemurnian mereka. Lagi pula, hal yang paling ditakuti oleh seorang alkemis selama pemurnian adalah diganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat semacam ini, mereka akan dapat menghindari gangguan seperti itu. Terlebih lagi, pil jantung elemental dianggap sebagai pilihan utama di antara pil-pil obat penunjang ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar daripada ginseng tulang salju ini. Oleh karena itu, Xiao yang tidak khawatir bahwa lelaki tua yang ceroboh ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan, keterkejutan muncul di wajah lelaki tua yang ceroboh itu ketika kata-kata, pil jantung elemental, memasuki telinganya. Dia dengan cepat meraih botol giok dan menuangkan pil obat berwarna putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Itu memang pil jantung elemental. Mata lelaki tua yang ceroboh itu langsung berbinar setelah memeriksanya dengan saksama. Pil jantung elemental ini sangat membantu para alkemis. Banyak kejadian yang terjadi di mana ia berusaha sebaik mungkin untuk menyiapkan beberapa pil obat pembantu sebelum memurnikan pil obat.
Namun, pil obat terbaik yang dapat ia perbaiki dengan efek seperti itu adalah pil tingkat 7 tingkat rendah. Bukan karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat dengan tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena ia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hehe, itu bukan hal yang buruk. Nah, kau benar-benar murah hati. Aku punya kesan yang baik tentangmu. Lelaki tua yang ceroboh itu tersenyum saat berbicara. Ia memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit membara saat ia menatap Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai. Dia mengambil kotak giok berisi ginseng tulang salju dari platform giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan niat untuk pergi, karena tidak melihat mata lelaki tua itu yang berapi-api. Hei, tunggu dulu. Pria tua yang jorok itu berteriak dengan tergesa-gesa. Dia tidak tahan lagi saat melihat Xiaoyan hendak pergi. Kenapa? Xiaoyan menoleh dan menatap lelaki tua lusuh itu dengan agak ragu. Hehe, anak kecil, tidakkah kau menginginkan pelat tembaga ini? Aku bersumpah padamu bahwa ini pasti barang dari zaman kuno. Lelaki tua yang ceroboh itu menunjuk pelat tembaga di atas panggung giok sambil berbicara dengan sangat antusias. Xiaoyan melirik pelat tembaga yang tergeletak diam di atas panggung giok dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan agak menyesal, aku tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengeluarkan formula obat tingkat 7 yang bermutu tinggi. Pria tua yang jorok itu menggosok-gosokkan kedua tangannya dan terkekeh, lupakan saja. Aku akan mundur selangkah. Aku tidak menginginkan formula tingkat 7 yang bermutu tinggi. Selama kamu menukar formula obat dari elemental pil untuk itu, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk pil jantung elemental mungkin tidak seberharga pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, tetapi juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini telah melampaui batas dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan, tukarkan saja. Kemungkinan besar kamu tidak akan rugi. Benda ini memang barang dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu cara membukanya. Suara rendah Tianhuo Zunze sekali lagi terdengar di telinga Xiaoyan tepat saat dia ragu-ragu. Xiaoyan mengangguk dalam hatinya saat mendengar pesan Tianhuo Zunze. Pengalaman Tianhuo Zunze jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tianhuo Zunze telah mengatakannya seperti ini, kemungkinan besar dia merasa yakin. Lelaki tua yang ceroboh itu mengira Xiaoyan agak enggan saat melihatnya tetap diam. Ia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Di dalam kotak giok itu terdapat ginseng tulang salju lainnya. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih baik daripada yang dibeli Xiaoyan sebelumnya. Karena kamu membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan besar kamu bermaksud menggunakannya untuk memurnikan pil obat. Jika kamu memberikan formula obat untuk pil jantung elemental kepadaku, aku akan menambahkan ginseng tulang salju lainnya di atas lempengan tembaga ini. Bagaimana menurutmu? Pria tua yang ceroboh itu berbicara dengan sedikit rasa sakit. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyum muncul di wajah Xiaoyan setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi segala sesuatu yang dilakukannya. Jika dia membuat orang tua ini marah sampai-sampai dia mengambil kembali pelat tembaga itu, kemungkinan besar Xiaoyan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Melihat keanehan orang tua ini, tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Xiaoyan membalikkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, ia melemparkan gulungan itu kepada lelaki tua itu, yang segera menerimanya. Xiaoyan tersenyum melihat sikap bersemangat lelaki tua yang ceroboh itu. Setelah itu, ia menyimpan ginseng tulang salju yang kualitasnya lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, ia mengulurkan tangannya untuk mengambil pelat tembaga itu. Kipas logam ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Xiaoyan hendak menyentuh pelat tembaga. Kemudian, kipas itu dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir dan mengeluarkan suara yang jelas. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan terdengar. Keke, teman ini, pelat tembaga ini juga menarik perhatianku. Apakah kamu bersedia melepaskannya? Senyum di wajah Xiaoyan perlahan memudar saat kipas berwarna ungu itu muncul. Rasa dingin menjalar di matanya yang hitam pekat.